saya Ratdalena SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti di SD Negeri 04/3 Koto Baruhiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan LPTK YIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 2410211219. Pada hari ini melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Dah, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Dah, apa kabar hari ini tadi? Sehat. Kita hadir semua? Hadir. Jadi sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Kalau Ibu tanya, Ibu sebut namanya, nanti dijawab. Atan, Hadir, Bu. Rafi, Hadir, Bu. Hamizam, Hadir, Bu. Azkia, Hadir. Nadira, Hadir, Bu. Abdil. Hadir, Bu. Nah, berarti kita hadir semua. Nah, kita harus rajin sekolah. Dan sebelum kita berdoa, kita ice breaking. Nah, coba berdiri semuanya. Yang semangat ya. Nah, itu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut taman diputar. Nunggu taman dikurung. Bulan melihat di pagar bulan. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan. Nah, sekarang kita berdoa. Silakan ketua kelasnya maju. Baca doanya. Dipimpin. Hamizah. Dah, siapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Dan dengan adanya kita berdoa, semoga pembelajaran kita sukses dan kita mendapatkan ilmu dengan lebih mudah. Nah, kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ada yang bisa? Bisa semua kan? Bisa. Jadi untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyikan dengan semangat ya. Lagu Garuda Pancasila ini nyanyinya dengan semangat. Baca semuanya, nyanyi semuanya. Tidak ada yang tidak menyanyi. Bluetooth disconnected. Ada yang tahu pelajaran kita yang minggu dulu? Siapa yang bisa? Silakan. Azkia. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Dan tepuk tangan 100 untuk Azkia. Jadi untuk hari ini kita menyambut usia balik. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Itu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah balik, membiasakan sikap bersyukur, kemudian taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu balik, ada yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pernah kalian dengar? Tanda-tanda balik menurut kalian bagi yang perempuan, ada yang bisa? Ya, silakan Hanan. Tanda-tanda balik bagi perempuan, pertama ada datangnya haid atau menstruasi. Kan kita menyambut usia balik ke materinya ya. Kita dengarkan. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kita akan mempelajari pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema menyambut usia balik. Nah, perhatikan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia mulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, orang dewasa, kemudian orang tua, kemudian menjadi kakek. Nah, gambar ini adalah manusia semakin tumbuh besar. Nah, kalau kita anak-anak, sekarang ini gambar ini berada di gambar yang mana? Nah, tentu kita berada di gambar yang memegang bola. Kata tempat itu adalah termasuk kategori
Anak, anak. Berapa umur kalian? Coba kita hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentu kita mengalami perubahan fisik sesuai dengan perkembangan. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan, khususnya perkembangan usia balik. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti sampai. Maksud sampai di sini telah sampainya usia balik seseorang pada tahap kedewasaan. Tanda-tanda balik itu ada menurut ilmu fikih, ada menurut ilmu biologi. Nah, menurut ilmu fikih, secara hukum Islam, seorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Itu tanda-tanda balik bagi perempuan. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu pertama bagi laki-laki yaitu dia sudah mimpi basah. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, suara semakin besar. Dan yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, untuk perempuan, yaitu tanda balik menurut biologi itu mengalami haid atau menstruasi, kemudian tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, payudara mulai tumbuh, dan suara nyaring lebih nyaring dari sebelumnya. Mandi wajib atau mandi besar al-ghusl, yaitu menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan dengan berniat di dalam hati dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun tata cara mandi besar, yang pertama mencuci telapak tangan, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri, dan terakhir berwudu dengan sempurna. Mandi wajib atau mandi besar al-ghusl, yaitu menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan dengan berniat di dalam hati dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun tata cara mandi besar, yang pertama mencuci telapak tangan, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri, dan terakhir berwudu dengan sempurna. Nah, bagi yang berhadas besar itu mempunyai beberapa larangan. Yang pertama, dilarang untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, yang berhadas besar dilarang untuk melakukan tawaf. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, dilarang berdiam di masjid. Mukallaf dalam hazanah fikih, Islam mengenal istilah mukallaf, yakni orang yang telah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Kadang istilah mukallaf ini dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Setelah balik, kita memiliki kewajiban. Yang pertama, kita mengerjakan sholat. Yang kedua, kita menuntut ilmu. Yang ketiga, kita menutup aurat. Nah, ketiga ini merupakan
kewajiban atau yang kita lakukan apabila kita telah masuk usia balik. Nah, itu video mengenai penjelasan tentang usia balik. Nah, dari situ ada yang tahu apa yang dimaksud dengan balik? Nggak ada. Balik itu telah sampai usia kita memasuki kedewasaan. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu usia balik. Kalau bagi laki-laki itu umurnya sudah 15 tahun. Kalau perempuan umurnya 9 tahun. Atau misalnya umurnya baru 8 tahun, tapi sudah datang haid atau menstruasi tadi, berarti dia sudah balik. Tapi kalau dia belum datang haid atau menstruasi, tapi dia sudah usia 9 tahun, berarti sudah balik. Yang laki-laki juga seperti itu. Umurnya misal 11 tahun, tapi dia sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Misal dia belum mimpi basah, tetapi sebaliknya usianya sudah 15 tahun, berarti dia sudah masuk usia balik. Nah, kalau kita sudah masuk usia balik seperti tadi yang di video tadi, berarti kita sudah wajib melaksanakan perintah syara atau perintah agama. Apa tadi? Pertama tadi apa? Nadira, menuntut ilmu sudah wajib. Melaksanakan sholat. Apa lagi? Menutup aurat. Jadi kalau kita sudah masuk usia balik, berarti kita sudah dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Tadi yang pertama yang disebutkan teman kita Nadira, melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah juga boleh ya. Kemudian yang kedua, kita menuntut ilmu. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Seperti kita ke sekolah sini. Ke sekolah sini berarti salah satu kewajiban kita apabila sudah balik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan suatu proyek. Proyeknya ini kita akan membuat peta konsep. Peta konsep itu kita nanti boleh milih. Apa kita mau milih tanda-tanda balik, atau mau milih kewajiban setelah balik, atau larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada kan larangan bagi orang berhadas besar tadi? Ada. Dan ibu bagi dulu, kita menjadi 2 kelompok. Kita bagi kelompok satu. Ini Abdil, Rafi ke sini, Hana pindah ke situ ya. Hana di situ. Nah, Rafi pindah ke sini. Jadi kelompok 1 Abdil, Rafi, Nadira dengan Azkia. Nah, pindah sini Rafi. Nah, situ kelompok 2 Fatan, Hana dan Nizam. Jadi dari 3 judul tadi yang ibu sebut, tiap kelompok boleh milih, bebas milih ya. Kelompok 1 mau milih apa? Apa mau milih tanda-tanda balik, atau mau milih larangan bagi yang berhadas besar, atau mau milih kewajiban setelah usia balik. Nih, nanti kita bikin peta konsepnya di karton ini. Ini sudah ibu sediakan. Ini ada karton. Ini untuk lem, untuk pelekat dari peta konsepnya. Coba kelompok 1, sini kelompok 1 ya, ke kelompok 2. Kelompok 1, maju ke depan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Nah, kelompok 1. Abdil, maju Abdil. Nah, kelompok 1 tentang tanda-tanda usia balik ya. Nih, bawa kartonnya. Nah, kumpul sini dikerjakan. Nih kelompok 2
Ini aja. Ini. Ya dirapiin dulu ya. Tunggu kawan kelompok yang 2 selesai.
berhadas besar. Pertama, larangannya ada tidak boleh melaksanakan sholat. Kedua, tidak boleh membaca Al-Quran. Terus tawaf atau mengelilingi Ka'bah, berdiam di masjid, dan juga berpuasa. Itu semua larangan-larangan jika seseorang yang sedang berhadas besar. Dah, terima kasih kelompok 2. Dah, silakan duduk kembali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi itu hasil dari proyek kita, yaitu membuat apa tadi? Peta konsep. Kita membuat peta konsep. Jadi sekarang tadi sudah Ibu jelaskan tentang tanda-tanda balik, larangan, kemudian kewajiban bagi orang yang sudah balik. Jadi untuk kesimpulan dari judul kita pada hari ini, yaitu balik berarti telah sampai usia kedewasaan yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Seperti tadi yang kelompok 1 sampaikan, ciri-ciri pada perempuan kalau sudah balik tadi, sudah menstruasi, sudah apa lagi? Sudah tumbuh payung darah, suaranya sudah nyaring. Itu tanda balik pada perempuan. Pada laki-laki itu pertama tadi apa? Pada laki-laki sudah bermimpi basah, sudah tumbuh jabun, kemudian sudah tumbuh rambut pada daerah tertentu. Nah, itu tanda-tanda balik. Kemudian kalau kita sudah balik, tentu kita sudah telah dibebani konsekuensi kewajiban syara. Kewajiban dalam agama. Kita sudah disuruh untuk wajib melaksanakan sholat, sudah wajib untuk menutup aurat, dan sudah wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian sudah balik itu sudah pasti telah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Misal, kalau kita belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, berarti kita belum disebut dengan balik. Seperti anak kecil. Nah, seperti Sohibul tadi, bisa dia membedakan mana yang baik, yang buruk? Belum. Anak TK, bisa dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Juga belum. Tapi kalau kita sudah mulai, yang perempuan umur sudah mulai 9 tahun, kita sudah masuk kelas 4, itu kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misal, kalau sudah balik itu bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Dah, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk 1 bisa? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sampai 5. Ada tuh tepuk konsentrasi. Ya, semangat ya. Berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, terus Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, jadi kalau kita belajar, boleh duduk. Jadi untuk minggu depan itu Ibu kasih PR, kita mengerjakan di rumah. Nanti dikerjakan di rumah ya. Minggu depan harus dikumpulkan. Nanti siapa yang tidak mengumpulkan, kita kasih hukuman. Iya,
ada hukumannya nanti. Jadi ini tugas untuk ini per kelompok juga ya. Nanti bisa dikerjakan misalnya di rumah siapa, ya kita kerjakan kelompok. Nih, nah dikerjakan nanti ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, ini untuk kelompok 2. Nah, jadi tugasnya bisa dikerjakan pulang sekolah boleh. Nah, pulang sekolah dikerjakan. Jangan ada yang mengerjakan satu-satu. Mengerjakannya secara